Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jami'i mu'minin muslimin. Susan ila sultan Syekh Abdul Qadir Jalan sallallahu alaihi wasallam. Susan ila semua orang karaku. Ya semua semua jadi badadi. Ya Allah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Susun ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila kutubi hadzal zaman wa sairil awliya syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ikhtasa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah Kriya Permantang Gedangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul, kita bisa untuk melanjutkan wirid kita, istiqomahan kita untuk mengaji kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dari kitab ini sehingga bertambahlah keimanan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita, syukur kita perlahan-lahan ketika kita pelan-pelan ngaji dan semakin mendalami ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan halaman 364 insyaallah. Ini melanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Jadi ini babnya keutamaan kita untuk mengajar maupun memberikan peringatan-peringatan kepada sesama muslim, sesama mukmin. Wa hadza kulluhu talbisun minasyaitan fa inna ta'lima wa tadhkira min jumlatil amali bi ilmi wal akabir masoru akabir illa bifadlillah. Karena sesungguhnya taklim, mengajar, wa tadzkir, dan mengingatkan, min jumlatil amali bil ilmi, itu adalah sebagian dari golongan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal akabir, dan orang-orang yang pilihan, orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia. Masoru akabiro, ikut dadi opo kabir ya. Soru, dia akan menjadi akabir, ya menjadi orang yang istimewa juga. Jadi itu adalah perilaku orang-orang yang istimewa, perilakunya orang-orang pilihan. Kalau kita meneladani perilaku orang-orang pilihan, maka kita pun akan menjadi orang pilihan.
Ini artinya orang yang sudah cukup punya ilmu, ya, sudah mumpuni untuk ngajar, silahkan ngajar. Ya. Pentingnya untuk mengajar, menyebarkan ilmu. Memang mungkin kita dengan mengajar ke entah TPQ ataupun mengajar anak-anak kecil-kecil, kita mungkin belum jadi ulama, ya. Tapi setidaknya itulah perilaku para ulama, dan kita meneladani itu, insya Allah, ya. Itu di dalam tasawuf itu disebut kaum mutasyabbih, ya. Orang yang mencontoh, orang yang menyerupai idolanya, itu nanti akan dikumpulkan dengan idolanya tadi. Kita mencintai Nabi, mencintai para Rasul, perilaku kita mencontoh mereka, insya Allah akan dikumpulkan. Jadi pentingnya untuk selalu meniru, meneladani, ya, akhlak, kebiasaan para ulama itu di situ nilainya. Mungkin kita nggak selevel harusnya, ya, secara kedalaman ilmu, ya, kealimannya, ketakwaannya, mungkin kita nggak selevel. Tapi yang kita lakukan itu mirip dengan mereka. Ya, mengajar, ya ikhlas gitu. Ya, ingin menyebarkan agama seperti hanya yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Para rasul itu kan orang yang membawa risalah, orang yang membawa berita, menyebarkan berita, membawa risalah. Insya Allah kita akan meneladani itu, kita akan menjadi orang yang pilihan juga. Illa bifadlillah, angin kelawan anugrahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amali lan amali bi taatihi, dengan ketaatannya, wa irsyadihim, dan petunjuk para akabir, ibadallah ila sabilillah, petunjuknya kepada para hamba-hamba Allah, kepada sesama mukmin muslimin, ila sabilillah, kita menunjukkan kepada jalan Allah. Jadi tugas kenabian itu sebetulnya kalau disederhanakan, ya, kalau disederhanakan itu ingin menunjukkan kepada kita para manusia itu bahwa ini loh Allah Tuhan, dan ini jenengan hamba. Sifat hamba itu bagaimana kepada Tuhannya, ya sudah. Kalau disederhanakan itu ya. Jadi risalah ajaran agama itu intinya mengembalikan itu, bahwa para rasul ingin menunjukkan ini loh Allah Tuhan, sedangkan kita itu adalah hamba. Nah, bagaimana seharusnya hamba ini kepada Tuhannya? Perilakunya bagaimana? Bagaimana seharusnya cara hidupnya hamba itu bagaimana? Supaya sesuai dengan kehendak Tuhan tadi, Allah dalam hal ini. Kalau disederhanakan begitu. Inti dari ajaran agama yaitu menunjukkan bahwa ini Allah, kita adalah hamba. Lalu bagaimana hubungannya? Sehingga timbullah yang namanya syariat, timbullah yang namanya ajaran dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam takun ahlan, wa idza lam takun, dan jika tidak ada dirimu itu satu keahlian, ya, falaisa laka tariqun ila khusulil ahliyati, maka tidak ada bagimu, ya, jalan yang menghasilkan keahlian illa fi'lil khair, kecuali kita berbuat, berperilaku sebaik-baiknya, wa du'ai ilaihi, dan mendoakan. Ini penting. Jadi kalau memang kita tidak punya kemampuan, kapasitas
untuk ngajar, berdakwah, karena mungkin ilmu kita pas-pasan. Baik, kalau gitu cara dakwahnya adalah dengan kita berakhlak yang baik, berperilaku baik. Itu sudah merupakan dakwah tersendiri. Jadi perilaku, tindak tanduk kita yang mencerminkan ajaran agama ini secara tidak langsung kita sudah berdakwah. Bahkan ada beberapa ulama itu yang dia berdakwah atau menunjukkan teladan kepada umat itu tanpa berkata-kata, tanpa melalui mimbar-mimbar, tanpa melalui panggung-panggung ceramah, tetapi melalui akhlakul karimah. Itu lebih banyak sebetulnya daripada yang ceramah. Wa du'ai ilaihi, dan mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Mungkin orang ini, ulama ini tidak berdakwah, tidak mengajar seperti di masjid begini atau punya pesantren, tidak. Tapi perilakunya itu menunjukkan bahwa beliau betul-betul seorang teladan sejati. Jadi tanpa berkata-kata. Ini ada satu contoh, mungkin pernah kami sampaikan di sini ya. Ada seorang, zaman dulu itu ada pos ataupun center tukang ya. Sampai sekarang di Turki juga masih ada. Jadi kalau kita mau nyari tukang itu harus ada posnya, ada pos pusatnya. Kita mau betulin genteng, mau betulin pagar, itu misalnya ada tempatnya. Oh, kumpulnya di sana. Nah, di pos itu kumpul beberapa tukang, beberapa orang-orang yang ahli, punya keahlian. Ada yang pinter ngeramik, ada yang pinter listrik, PLN misalnya, benak-benak no listrik. Ada yang pinter ngecat, jadi kumpul di situ. Ada yang serabutan, pokoknya kongkon apa ae gelem. Nanti dia akan bernegosiasi di sana. Jadi si orang yang ingin menggunakan jasa itu datang ke tempat itu, saya mau nyari orang yang misalnya mau betulkan rumah. Oh, saya bisa Pak. Nanti dia mengajukan diri. Betulkan apa? Oh, ini tembok saya jebol atau apa, pagar saya rusak. Oh ya, kira-kira pengerjaan sehari 2 hari. Nah, negosiasi nanti. Harganya berapa? Per harinya berapa? Negosiasi. Deal, langsung berangkat ke rumahnya orang yang membutuhkan jasa. Dulu, sampai sekarang ternyata di Turki dan beberapa negara itu masih ada. Nah, jadi senternya orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap, jadi kayak freelance, tapi dengan kemampuan yang berbeda-beda, kumpul di situ. Satu ketika ada seorang yang soleh, seorang ulama ingin membetulkan rumah, datang ke tempat itu, ketemu dengan seorang anak muda. Dari wajahnya, dari potongannya itu menarik. Anak muda ini kok kayak bersih gitu ya, orangnya ya menarik lah intinya. Jadi ternyata anak muda itu juga menawarkan, saya bisa membetulkan tembok yang rusak itu. Oke, harganya berapa? Sekian-sekian, ketemu deal. Jadi, tapi ada syaratnya Pak. Syaratnya apa? Saya kalau kerja itu nanti kalau azan saya langsung berhenti. Nah, nanti saya ke masjid, sudah selesai jamaah secukupnya saya balik lagi. Oke, terus apalagi gajinya sekian. Oh ya sudah, baik. Ternyata ketika dikerjakan sehari selesai pengerjaan itu, tapi hasilnya itu luar biasa. Seperti lebih cepat dan hasilnya sangat bagus. Dia tidak pernah melihat ada semacam kuli bangunan atau orang yang bisa mengerjakan bangunan sedemikian bagusnya. Akhirnya tertarik. Besoknya atau
beberapa hari, 2 hari kemudian si ulama ini, seorang yang soleh ini datang lagi ke pangkalannya freelance tadi, pangkalannya tukang-tukang tadi, mau ngajak untuk apa? Ada yang dikerjakan lagi, renovasi kamar. Ternyata si anak muda nggak ada, tukangnya ini, yang anak muda tadi nggak ada. Oke, ditanyakan ke tukang yang lain, memangnya anak muda ini kalau kesini hari apa? Cuma hari Sabtu katanya. Dia cuma seminggu sekali kesini, nggak setiap hari. Oh, cuma hari Sabtu, iya. Baik. Akhirnya didatangilah hari Sabtu, ketemu. Akhirnya diajak lagi, saya mau renovasi kamar, ada kerjaan lagi. Oh iya Pak, masih harga yang sama? Iya. Persyaratannya sama? Iya. Oke, yuk dikerjakan. Lagi-lagi pengerjaan itu tidak umum ya. Dan si orang yang soleh ini melihat bahwa anak ini punya satu keistimewaan, mengerjakan sesuatu itu ya seperti ada yang membantu secara gaib ya, secara apa ya itu, dimudahkan lah itu. Jadi pekerjaan yang harusnya mungkin dikerjakan 2 hari itu selesai dalam 1 hari. Bagus sekali hasilnya. Tahulah bahwa anak ini kayaknya istimewa sekali. Sholat, ketika azan dia berhenti, dan dia ternyata setiap hari puasa. Anak itu setiap hari puasa, disuguhi makan itu enggak dimakan. Maaf saya puasa, setiap hari puasa. Udah selesai. Semakin penasaran orang ini yang punya rumah ini. Anak itu kayaknya punya suatu istimewa ya. Mengerjakan begini kok cepat selesai, ya hasilnya juga luar biasa. Bayarannya murah bisa. Akhirnya didatangi lagi hari Sabtu berikutnya, karena katanya kan seminggu sekali dia ke pangkalan tukang. Didatangi lagi, ternyata anak itu nggak ada. Didatangi lagi Sabtu berikutnya juga nggak ada. Akhirnya ditanyakan, sudah 2 minggu kok nggak ada. Ditanyakan ke teman-temannya yang mangkal di situ, anak muda yang biasa di sini di mana sih? Kok nggak pernah kelihatan lagi? Kata teman-temannya, oh ternyata Pak, anak ini sakit, makanya dia sudah 2 minggu ndak mangkal di sini. Rumahnya di mana? Wah, ndak ada yang tahu. Tanya. Akhirnya ada yang tahu. Rumahnya jauh Pak, sana di pinggir kota, di padang pasir, di rumah gubuk. Rumahnya janda tua yang pokoknya terpencil, katanya begitu konon kabarnya. Sudah tak cari, ayo dicari rumahnya itu benar, ternyata di padang pasir nyelempit, maksudnya padang pasir yang masuk pelosok, jauh dari pinggir jalan ada sebuah gubuk di pinggir bukit perbukitan di padang pasir. Ternyata benar. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Tapi orangnya nggak keluar. Si orang ini yang punya rumah itu masuk ke gubuk itu. Assalamualaikum, diintip. Ternyata anak itu memang sakit Pak. Jadi dia jawab itu sambil tidur. Nah, karena cuma gubuk kelihatan, ternyata di gubuk itu, di dalam gubuk itu ada makam. Ya, jadi dia gubuknya tidak beralaskan semen ataupun keramik, tidak. Ya beralaskan tanah itu. Seperti halnya dulu Masjid Nabawi juga beralaskan tanah, tidak ada alas keramik atau karpet, tidak ada. Jadi anak itu ya tidur di tanah itu, tidak ada kasurnya, tidak ada tikar, ya tidur di situ. Dia tidur sambil wajahnya pucat sekali, lemes. Akhirnya si bapak ini yang punya rumah ini terkagum-kagum. Anak ini kok hidup sendirian ya. Nak, kamu itu hidup dengan siapa? Saya tidak punya siapa-siapa katanya. Lalu ini makamnya siapa di dalam gubuk itu? Ini dulu makam guru saya katanya. Guru saya itu seorang perempuan tua yang
Ya intinya dia pintar agama, saya berguru kepada beliau, seorang wali perempuan yang tidak terkenal. Jadi dimakamkan di situ, di dalam gubuknya atau di dalam rumahnya. Anak ini sakit, sehingga kayaknya sudah lemes banget, ya. Sudah kayaknya nggak ada harapan sembuh itu. Badannya kurus, lemes. Nak, kamu pengen punya hajat apa kira-kira? Kayaknya sudah nggak lama gitu kayaknya. Kamu punya hajat apa? Bapak kenapa kok nanya saya begitu? Tidak apa-apa, kamu kok sepertinya sudah sangat lemas ya. Sudah kayaknya nggak kuat. Nangis sampean bapaknya. Ya sudah, kalau jenengan memang kerso ya. Kita juga tidak kenal lama, ya kenali gara-gara memperkerjakan itu. Saya punya satu hajat Pak. Apa itu? Besok Bapak tolong ke sini, ke gubuk ini waktu duha. Jadi sekitar jam 7 atau jam 8 begitu ya. Di waktu duha Bapak datanglah ke sini. Insya Allah besok itu saya sudah mati, katanya begitu. Jadi besok Bapak ke sini waktu duha, insya Allah saya sudah mati. Tolong saya, permintaan saya satu, rawat jenazah saya. Gitu. Jenengan sendiri saja, ya. Nggak usah bawa teman atau bawa orang lain. Jadi tolong rawat jenazah saya. Maksudnya ya dimandikan, disolati, dikafani, dikuburkan. Permintaan yang kedua adalah tolong nanti ambilkan di baju saya ini ada mutiara, nanti berikan kepada seseorang. Akhirnya betul lah, orang ini pulang, besoknya ke sana pagi-pagi. Ternyata benar, waktu duha nyampe sana, betul, si anak ini sudah mati, sudah meninggal. Akhirnya ya dirawat. Ya, sambil susah menangis, ini anak ini kok istimewa sekali ya, sampai tahu kapan ajalnya datang. Ini bukan orang sembarangan memang sejak awal. Akhirnya dikuburkan, ya betul seperti pesannya tadi kemarin. Setelah selesai dimakamkan di samping makam gurunya itu, yang makam seorang perempuan dikubur itu, maka kan bajunya ada ya. Dilihat setelah penguburan itu, ternyata ada satu kantong di belakang kerah, di bawah kerah itu ada kantongnya, ada isinya apa ya? Ternyata disobek, isinya itu batu safir warna merah. Kalau merah safir, atau kalau safir biasanya biru ya. Apa ya? Pokoknya batunya merah. Apa? Ada batu permata warna merah, besar sekali batunya. Wah, ini batu ini bukan sembarang batu ini. Ini batunya mahal sekali kayaknya. Terus dia ingat pesan dari si anak itu tadi, anak muda itu, bahwa batu itu tolong ambil lalu kembalikan pada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Pemiliknya itu adalah Raja Harun al-Rasyid, Khalifah ke-5 dinasti Abbasiyah. Akhirnya dikembalikan pada, katanya ini punyanya Raja Harun al-Rasyid. Waduh, tapi ini kan raja ya, nggak gampang kan ketemu, kayak kita ketemu presiden kan sulit. Lama beberapa hari nggak ketemu, izin juga nggak ketemu. Akhirnya apa? Caranya dicegat aja dari luar istana. Pasti nanti Raja Harun al-Rasyid kan pasti ada keluarnya lah. Jadi setiap hari dicegat di depan pintu istananya. Akhirnya benarlah suatu hari Raja Harun al-Rasyid ini keluar dari pintu istananya, lalu dipanggil oleh bapak ini tadi yang bawa batu itu. Wahai Raja, wahai Khalifah, pengawalannya ketat, tidak boleh mendekat. Akhirnya dia berusaha nerobos, sampailah di depannya Raja Harun al-Rasyid, bisa nerobos pas pampres. Kemudian, wahai Raja, berhenti. Gitu. Akhirnya berhenti, tidak usah ngomong, langsung ditunjukkan begini batunya sama si orang ini yang punya rumah. Wahai Raja, berhenti. Ditunjukkan batu merahnya itu.
Ternyata apa? Raja Harun al-Rasyid itu menjerit, terus pingsan Pak, melihat batu merah itu. Wah, membuat pingsan raja itu panjenengan akan digebuki oleh apa namanya, pas pampres atau bansernya lah kan. Jadi ya pampres digebuki ya Mas. Akhirnya dipukuli orang ini, di penjara, sampai akhirnya Raja Harun al-Rasyid itu sadar. Dia bingung, loh saya pingsan. Iya wahai raja, terus dikasih minum. Dan mana itu bapak tua tadi yang bawa apa namanya, batu permata merah? Oh kami penjara. Loh kok kamu penjara? Suruh keluar, ini bawa dia ke saya. Nah ini di penjara, diambil, disuruh menghadap ke Raja Harun al-Rasyid. Sampai di depan raja, kata Khalifah Harun al-Rasyid, bapak sini pak, sini. Panjenengan duduk sini pak, duduk sini sama saya. Waduh, kok begitu ya, istimewa. Duduk sini pak, monggo. Nah, ini ada buah, ada apa, minuman, santri dan sebagainya, disuguhkan semua sama raja. Heran semua. Akhirnya apa? Bapak tadi dapat batu dari mana? Oh batu ini katanya, ditunjukkan. Batu ini, iya. Batu ini saya dapat dari seorang anak muda yang sempat saya pekerjakan Pak. Kerja? Iya, kerja apa? Ya diceritakan begini. Oh ya, terus akhirnya nangis, Raja Harun al-Rasyid nangis. Diceritain begitu nangis. Akhirnya, loh kenapa? Enggak apa-apa, sebentar saya tak panggilkan istri saya ya. Nah, karena istrinya itu banyak. Izinnya Raja Harun al-Rasyid, dipanggillah, menyuruh satu ajudannya, dipanggilkan istrinya datang. Waduh istrinya yo kayak golekan Mbak, kayak golekan manekin itu yang pokoknya ngono lah, cantik. Oh, istrinya raja, istrinya cantik datang, terus akhirnya apa? Istrinya itu ditunjukkan, saya pinjam batunya. Dek, bapak ini datang membawa batu ini katanya. Ditunjukkan ke istrinya Harun al-Rasyid. Istrinya pingsan Pak. Jadi iki wong loro lah bos. Jadi tunjukkan batu merah itu pingsan. Batu merah itu pingsan. Langsung akhirnya ditunggu sadar, sebentar sadar. Nangis juga istrinya itu. Nangis gugu-gugu. Sebetulnya ada apa sih ini, katanya bapak yang bawa batu permata. Begini Pak, ngapunten ya. Anak yang membawa batu itu adalah anak saya katanya. Jadi itu adalah anaknya Raja Harun al-Rasyid. Dia itu sejak saya ditunjuk jadi khalifah ya, menggantikan bapak saya, dia langsung pamitan. Dia tidak mau tinggal di istana. Dia ingin lepas dari istana. Karena selama ini bagi dia jabatan, uang, harta duniawi itu akan mengalihkan dia untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak ini sejak kecil itu senangannya ngaji, berguru kepada banyak syekh, berguru kepada banyak wali-wali Allah. Akhirnya dia waktu itu masih berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ketika saya diangkat jadi khalifah, dia pamit. Memang sudah pamit ke ibunya, ke saya sebagai bapak. Dia pamit, saya tidak akan pernah kembali ke istana ini lagi katanya begitu. Mohon diikhlaskan. Ibunya sebetulnya keberatan. Nah, karena ibunya ini merasa berat ya, karena anak ya bagaimanapun anak. Akhirnya ibunya ini berpesan, Pak, tolong anak ini dikasih bekal. Barangkali nanti dia di tengah jalan butuh uang atau butuh apa, ya ini bekalnya itu ada sesuatu yang bisa dia jual, ya batu permata itu. Dan ternyata bekal itu tidak pernah digunakan sama sekali sampai mati. Malah ketika mati disuruh mengembalikan. Jadi ini anaknya Harun al-Rasyid ya. Dan menariknya karena anaknya Harun al-Rasyid itu ada yang memang menggantikan Harun al-Rasyid itu di beberapa kitab. Anak ini Ahmad bin Harun al-Rasyid ini tidak tercatat
di beberapa kitab. Tapi di kitab yang lain itu ada. Memang betul bahwa ternyata Harun ar-Rasyid itu punya anak namanya Ahmad yang pernah mengembara dan tidak ada di istana. Nah, itu sempat menjadi diskusi yang menarik di antara para ahli sejarah Islam, ya, karena sempat tidak tercatat anaknya. Ternyata di tracking, oh iya betul juga, ada sumber-sumber manuskrip yang menyebutkan memang ada punya anak yang namanya Ahmad bin Harun ar-Rasyid itu dari garwonya yang nomor berapa gitu ya, itu yang tidak terdeteksi. Jadi akhirnya orang yang membawa batu ini mengatakan bahwa saya melihat anak panjenengan ini dari cara hidupnya, dari perjalanan hidupnya itu ada mauidhah yang besar. Nah, tanpa dia harus ceramah, tanpa dia harus bacakan kitab di hadapan orang, dia sudah menunjukkan bagaimana teladan dan cara hidup yang betul menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi cara hidup orang itu, perjalanan hidup orang itu bisa menjadi mauidhah. Tanpa dia harus koar-koar, tanpa dia harus ceramah melalui mimbar ke mimbar. Ketika orang tahu kehidupannya seperti itu sudah penuh dengan mauidhah, penuh dengan nasihat. Bagaimana orang itu meninggalkan zuhudnya, ya, meninggalkan keduniawian, meninggalkan kemewahan. Dia hidupnya hanya untuk Allah saja. Ya. Berguru kepada wali-wali, dia berkeliling sehingga dia berguru pada satu wali perempuan yang ya semacam Robi'ah al-Adawiyah lah gitu, yang kira-kira sampai dia tinggal di situ dan mati di situ juga, minta dimakamkan di sebelahnya gurunya tersebut. Ya gurunya banyak sebetulnya. Ya kebetulan meninggalnya di situ. Jadi sampai dia itu kasaf ya. Kasaf. Dia tahu kapan matinya itu. Karena saking zuhudnya, jadi bersih hatinya. Orang itu seperti Imam Ghazali kan juga begitu ya. Riwayatnya Imam Ghazali itu sebelum meninggal itu beliau waktu-waktu pagi duha gitu, habis subuh beliau membaca wirid, kemudian baca Quran sebentar, terus langsung wudhu. Imam Ghazali itu setelah wudhu langsung berbaring di tempat tidurnya, tangannya disendakapkan begitu. Imam Ghazali langsung mati. Jadi seperti sudah tahu kalau dijemput itu sudah wis wayahe. Tapi dia wudhu dulu, ambil wudhu terus berbaring, Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia bersyahadat, baca la ilaha illallah, langsung mati. Jadi banyak sekali para aulia, ya, para salafus soleh itu dia tahu kapan matinya. Ya mungkin tidak tahu jauh-jauh hari, tapi menjelang itu, oh iya ini waktunya saya. Jadi dia bisa siap-siap. Lah, memang karena yang dirindukan, ya, sing dikangeni itu ya Allah saja. Kalau kita kan tidak, kita malah menghindari mati. Jadi agak diinformasikan, karena pengen hidup terus di dunia itu. Ya sudah, akhirnya pas mati ya kaget, gitu. Karena kaget rohnya sik gandolan dunyo maksudnya. Akhirnya ditarik gak iso. Akhirnya nazai gak mari. Sakaratul mautnya angel, gandolan. Ya. Nah, ini kan satu contoh bahwa ternyata mauidhah ataupun dakwah itu bisa juga tanpa berkata-kata, ya, tanpa mengarang kitab, ya kan? Ahmad bin Harun ar-Rasyid itu tidak mengarang kitab, dia juga tidak berceramah, tapi kita membaca teladan hidupnya itu sudah, masya Allah, penuh mauidhah, luar biasa. Jadi Anda pun juga begitu. Kalau kita ini tidak alim, tidak pandai baca kitab, tidak usah. Pokoknya fi'lil khair, kata Imam Al-Haddad. Pokoknya berbuat baik saja. Saya ngapik ambek tonggone, ya. Saya ngapik ambek dulure. Saya ngapik ambek anak-anak istri-istrinya. Oh bukan, istrinya maksudnya. Sing bagus gitu kan. Itu akan menjadi teladan, akhirnya bekas
Akhirnya balas istri-istri mesti semangat. Ada yang bekas kepada orang-orang di sekitarnya, masyarakatnya, dia akan menjadi mauidhah. Perjalanan hidupnya selalu dirujuk banyak orang. Dulu kiai ini begini, dulu bapak ini begini, dulu mbah itu begini. Itu ya. Perjalanan hidupnya itu menjadi pesan, menjadi mauidhah, bahkan menjadi sebuah ajaran. Bapak dulu itu kalau sabar, ya tabah kalau ada musibah ini. Tak. Wa du'ai ilaihi, selain kita berbuat baik, kalau memang tidak bisa ngajar, tidak bisa dakwah, adalah mendoakan. Ya. Mendoakan kepada orang-orang yang mungkin yang maksiat, ya, mendoakan semuanya. Makanya kalau kita sholat Jumat, misalnya yang sering dibaca khotib itu, Allah fa'annal bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal bah min baladina hadza Indonesia khassa wal buldanil muslimina amma. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang jauh dari bala, jauh dari kemungkaran, jauh dari kemaksiatan. Didoakan. Sifat asli seorang pengganti Nabi, ya, yang warasatul anbiya itu sangat menyayangi umat ini. Ini umatnya Kanjeng Nabi. Ini umatnya Rasulullah. Rasulullah titip kepada kita yang mampu, yang punya kapasitas untuk ngemong, yang punya kapasitas keilmuan. Rasulullah itu titip. Ya paling enggak kalau memang kita tidak bisa dakwah, kita tidak ada kesempatan untuk menasehati, doakan umat ini. Sehingga Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, itu gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu di dalam kitab Syarah Hikam yang Iqazul Himam, ya, syarahnya Hikam itu kan ada banyak. Ada yang kitabnya itu Iqazul Himam, itu syarahnya dikarang oleh Ibnu Ajibah. Di dalam kitab itu diterangkan bahwa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya Ibnu Athaillah, itu mengijazahkan kita itu kalau setiap pagi betul ya, mungkin baru masuk waktu duha itu langsung sholat duha, baca doa ini, Allahumma firli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tajawaz an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alna. Jadi 4, Allahumma fir, Allahumma aslih, Allahumma tajawaz, Allahumma ja'alna min ummati Muhammad. Mendoakan umat Muhammad itu redaksinya banyak, ada beberapa macam. Tapi kalau yang redaksi ini itu ijazahnya dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi di dalam kitab Iqazul Himam itu, siapa yang baca doa ini setiap pagi, isu-isuan, ya, dia baca doa ini, insya Allah dia akan jadi wali abdal. Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Karena apa? Berarti orang ini sangat mencintai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dia istiqomah mendoakan. Dia welas asih. Penting sekali welas asih itu. Kalau kita tidak bisa menolong orang duafa, fakir miskin, minimal doakan. Jangan pelit doa. Kata Romo Kiai Asrori, gampang, gak usah ndaki-ndaki. Kalau kita itu lewat pasar, lewat orang-orang jualan, hati kita itu adalah orang jualan, orang minta-minta, ya Allah, panjenengan paringi rezeki, ya Allah, datang tiang sing sati-satian niku jenengan larisaken Gusti. Pernah enggak kita begitu? Nah, itu biasakan begitu. Ngelihat ada TPQ Madin yang sepi, yang santrinya sedikit, Masya Allah, ya Allah, jenengan rameaken madrasah itu, jadikan itu tempat yang barokah. Ya Allah, lewat perjalanan di mana ada pondok pesantren, doakan. Anda di lampu merah, ada manusia silver, ya, tahu manusia silver? Doakan itu, ya Allah, betapa sulitnya mencari pekerjaan di negeri ini, sampai anak-anak muda banyak yang harus begitu. Berarti memang masih sulit kondisi ekonomi. Buktinya presiden aja mencarikan pekerjaan buat anak-anaknya, apalagi kita. Karena saking sulitnya cari
pekerjaan, gitu kan. Nah, itu kan saking apanya gitu ya. Makanya sampai banyak orang-orang tidak bekerja, pengangguran, akhirnya apa? Jadi manusia silver. Doakan mereka, ya, doakan. Ya Allah, semoga dapat pekerjaan, semoga pengangguran banyak berkurang, didoakan. Nah, kita itu enggak doa, enggak. Ngekei pekerjaan juga enggak, nyelatu aja, ya, nyinyir aja penggaweane. Ya, akhirnya ya begitulah, kita tidak bisa menjadi teladan apa-apa, tidak menjadi manfaat apa-apa. Wallahu alam bissawab. Mohon maaf ya. Insyaallah mudah-mudahan sekelumit pengajian ini ada hikmahnya, ada nurnya, ada sirinya di hati kita semua, menjadikan kita tambah iman, tambah takwa, tambah yakin, tambah ridho, tambah ikhlas, tambah sabar, tambah tawadhu, tambah tawakal, tambah syukurnya, dan tambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.